banyak tempat wisata di daerah Jakarta. Salah satunya di Jalan Buperta nomor 1, RT 8 RW 5, Cibubur, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Tempat ini selain untuk berwisata, kita juga bisa mengetahui dan mempelajari kehidupan lebah beserta manfaatnya. Dan di sini juga ada tempat belanja yang menjual beraneka jenis madu. Untuk visi misi di Taman Wisata Lebah sendiri, untuk visinya sendiri adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat keberadaan lebah dan juga mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistemnya. Nah, misi-misinya yang pertama adalah menjadi tujuan tempat wisata edukasi bagi masyarakat. Nah, yang kedua adalah menginformasikan produk-produk yang dihasilkan oleh lebah. Dan yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya tentang perlebahan. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan penanaman terutama tanaman pakan lebah. Untuk kenapa, kalau ditanya kenapa bisa tiba-tiba kepikiran ya, yang pertama itu Taman Wisata Lebah sendiri ini sebenarnya ya dibangun pada saat itu ada kondisinya jarang sekali tempat wisata yang berbasis edukasi. Nah, kenapa kita buat wisata edukasi ya, karena tidak hanya sekedar rekreasi, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat, terutama bagi anak-anak usia dini ya. Tapi Taman Wisata Lebah sendiri ini ruang lingkupnya luas sekali, jadi bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi bahkan bagi masyarakat luas gitu. Nah, sebagai salah satu unit usaha Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, tentunya kami akan menjunjung nilai-nilai edukasi tersebut gitu. Oke, untuk strategi-strateginya yang pertama ya, yang pasti karena sekarang zamannya digital marketing ya, kami juga melakukan promosi-promosi terutama melalui media sosial. Kemudian kami juga melakukan penawaran-penawaran ya melalui surat atau media lainnya juga ya. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan instansi pemerintahan dan juga travel agent terutama gitu. Di Taman Wisata Lebah sendiri ini masyarakat bisa melakukan banyak aktivitas. Yang pertama ini di Taman Wisata Lebah ya, kami di sini banyak taman-taman ya, tanaman hias yang bisa membuat masyarakat itu bisa rekreasi sekaligus melihat jenis-jenis tanaman apa saja sih yang ada di sini, karena di sini juga ada papan-papan informasi tentang tanamannya juga. Kemudian juga ada wisata edukasi lebahnya udah pasti ya. Di sini ada beberapa jenis lebah yang bisa dipelajari juga dan dilihat. Kemudian juga ada pelatihan budidaya. Jadi bagi masyarakat yang ingin menjadi peternak lebah ya, di sini juga menyediakan pelatihan budidaya. Kemudian juga ada playground, kami juga ada tempat sarana bermain anak-anak. Di sini untuk keamanan sangat terjaga karena pintu kami nih benar-benar hanya 2 pintu saja ya, dan itu terlihat jelas. Jadi untuk keamanan anak-anak ini benar-benar kami jaga gitu. Kemudian juga di sini ada area tempat lapangan-lapangan juga nih. Jadi kalau mereka mau olahraga atau melakukan aktivitas lainnya juga bisa di sini gitu. Oke, namanya tempat wisata tentu pastinya akan ada di saat ramai dan sepi, itu adalah hal yang biasa. Tapi kami berupaya terus bahwa tempat kami ini tetap ada yang berkunjung gitu. Nah, untuk kondisi dikatakan sepi ya, sepi ini artinya masih ada yang berkunjung ya gitu kan. Nah, biasanya di hari-hari biasa itu kita tidak terlalu ramai, akan tetapi apabila kondisi sekolah sudah mulai aktivitas kembali, itu biasanya kami ramai di hari biasa karena field trip dari sekolah-sekolah gitu. Ini karena kondisi lagi, biasanya kalau sepi itu kalau sekolah lagi ujian atau pada saat kondisi kemarin nih pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh banget untuk wisata. Nah, untuk 1 minggu biasanya kami ramai dikunjungi itu oleh masyarakat umum, terutama keluarga gitu. Jadi kalau untuk hari-hari biasa biasanya anak-anak sekolah, tapi kalau 1 minggu kita lebih banyak ke family. Pada saat pandemi COVID-19 ini, yang paling pertama kali
signifikan ya, itu adalah pariwisata. Sama halnya dengan kami Taman Wisata Lebah, jelas kami sangat berpengaruh gitu. Karena pertama kan kami nih segmennya ini banyak sekali anak-anak sekolah, sedangkan proses belajar mengajar itu semuanya daring kan. Tapi kami tidak sampai di situ saja, memang ketika PPKM itu awal-awal memang itu kan sebuah kejutan ya, karena kita nih belum pernah mengalami itu. Tapi di sini kami tidak diam saja, kami melakukan strategi marketing lainnya karena untuk eksistensi kami juga gitu. Akhirnya kami membuat satu produk namanya virtual tour atau virtual tour edukasi ya. Jadi adik-adik kita nih atau teman-teman kita tidak hanya dari sekolah saja itu bisa melakukan kunjungan edukasi secara virtual ya di rumah masing-masing. Itu kita dilakukan dan ternyata pada saat kita melancarkan produk baru ini ya, itu sudah tercatat ada beberapa puluh sekolah yang sudah, dan sudah ada ribuan juga, dan antusiasnya juga bagus, dan ternyata produk virtual tour ini nantinya juga bagus nih untuk kedepannya setelah pandemi COVID-19 ini ternyata bisa mencakup luas di luar Jakarta juga nih, karena kemarin kami sempat dapat satu sekolah itu sampai ke Kalimantan. Jadi itu hanya untuk sarana promosi kami juga, nantinya ketika mereka datang ke Jakarta mereka bisa berkunjung ke tempat kami itu. Gitu. Jadi intinya adalah pada saat pandemi ini memang semua sektor itu berpengaruh ya, terutama wisata. Tapi buat wisata sendiri ini adalah satu tantangan ya. Jadi gimana caranya kita bisa survive, yang mungkin tidak akan bisa sampai seperti yang sebelum-sebelumnya ramainya, tapi paling tidak kita bisa survive atau kita bisa eksis dalam kondisi saat ini gitu. Dan saya percaya next ke depannya wisata alam ini akan menjadi target utama. Nah, kalau madu sendiri itu dapat diproduksi oleh lebah setiap hari. Cuman untuk dapat waktunya banyak dan dapat waktu untuk dipanen itu membutuhkan waktu 10 hingga 15 hari. Nah, nanti dikumpulkan sama lebahnya di dalam sel-sel sarang selama 10 hingga 15 hari barulah kita bisa panen seperti itu. Kalau untuk jenis lebah yang ada di sini ada banyak ya. Yang pertama kita gunakan lebah yang unggul atau namanya Apis mellifera. Ini adalah lebah kesukaan dari banyak peternak lebah nih. Nah, yang kedua, kita punya jenis dari Trigona. Nah, dari Trigona sendiri ini kita ada banyak jenisnya lagi. Ada yang Lepiceps, ada yang Biroi, ada yang Itama, ada yang Terminata. Jadi kita punya kurang lebih 5 jenis lebah yang ada di Taman Wisata Lebah ini. Nah, bagaimana kita tahu lebah madu yang baik atau mungkin yang sehat kali ya? Nah, lebah madu yang sehat biasanya mereka akan giat sekali keluar masuk sarangnya. Giat di sini adalah mereka dapat mencari madu, mencari polen dengan cepat dan gerakannya gesit, lincah. Nah, begitu pula di dalam sarangnya. Di dalam sarangnya itu jumlah populasinya sangat banyak. Kurang lebih 30.000 hingga 60.000 lebah dalam satu kotak. Jadi banyak sekali itu di dalam satu kotak, seperti itu. Kalau untuk kesulitannya di sini mungkin karena kita berada di tengah kota ya, untuk kota Jakarta, mungkin hanya populasi selebih itu nggak ada sih, nggak terlalu sulit. Cuman makanannya aja di sini agak begitu kurang, jadinya kita terbatas jumlah lebah yang dapat kita kembangkan. Itu saja sih. Jadi kalau untuk kesulitan yang paling maksimal kayak penyakit tuh nggak ada sih. Mungkin hanya jumlahnya aja yang terbatas karena kita kan berada di tengah Jakarta, seperti itu aja. Cara menyimpan madu yang baik itu lebih baik pada suhu ruangan, tidak terpapar sinar matahari, juga jangan disimpan di dalam kulkas disarankannya. Atau kalau mau ditaruh di dalam kulkas tidak masalah, cuma nantinya madunya akan semakin encer, lalu enzim di atasnya pun akan hilang, atau enzim di dalam madunya pun akan hilang dengan sendirinya. Jadi lebih baik kita taruh madunya di suhu ruangan, jadi lebih aman. Lalu wadahnya pun harus dari dalam botol kaca. Kenapa? Karena botol kaca ini tidak memiliki lebih kuat dibanding dengan plastik. Kalau plastik kan ada masa pakainya ya.
Nah, nanti kalau disimpan di dalam plastik, takutnya masa pakainya plastik habis, tapi madunya masih bagus. Nah, ini nanti madunya ini akan terkontaminasi zat-zat yang ada di dalam plastik yang sudah tidak layak pakai. Nah, makanya lebih baik disimpan di botol kaca. Seperti itu. Ini adalah banner yang berisi tentang koloni lebah, seperti menjelaskan silsilah keluarga dan tugas-tugas lebah tersebut. Nyatanya, Taman Wisata Lebah ini cukup menarik untuk dikunjungi. Tempatnya yang begitu luas dan juga nyaman. Berbagai macam patung lebah dalam rupa dan ukuran, badannya digurat warna hitam dan kuning sesuai dengan dominasi jenis lebah yang dibudidayakan di tempat ini. Yang paling mencolok selain patung lebah yang menggemaskan, ada juga pepohonan dan bunga dalam berbagai jenis atau warna. Rupanya bunga-bunga tersebut bukan hanya sengaja ditanam untuk memperindah di taman saja, tetapi juga menjadi sumber makanan bagi lebah yang dibudidaya di sana. Dan persediaan makanan yang dikumpulkan dalam sarang tersebut yang nantinya akan diolah menjadi madu.